Halo teman-teman, sini kita bakal kedatangan bintang tamu nih. Yang bakal aku ajak ngobrol-ngobrol seputar desa dan kota. Kira-kira mereka tahu nggak ya? So, kita sambut aja Rizky dan Marsha. Duduk Ki. Yuk. Apa kabar nih? Baik. Tadi udah lama ya nggak ketemu ya. Iya. 2 jam yang lalu sih. Di sini kita nggak bakal ngobrolin tentang musik guys. Di sini kita bakal ngobrolin tentang bukan permasalahan sih, tentang desa dan kota, perbandingannya. Tapi sebelum masuk ke video, kita nonton dulu nih video wawancara yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Ibu Yusmia. Ibu Yusmia. Oke, di sini saya mau nanya nih, menurut ibu apa yang menjadi perbedaan antara desa dan kota? Yang menjadi perbedaan antara desa dan kota itu pertama mungkin dari letak geografisnya. Oke, biasanya untuk desa itu terletaknya di daratan tinggi, dan untuk kota biasanya terletak di daratan rendah. Tapi letak geografis juga tidak menutup kemungkinan ada desa walaupun di daratan rendah gitu kan, karena biasanya warga desa itu bermata pencarian sebagai petani, peternak, kemudian memanfaatkan dari hasil alam. Ya, kalau di kota biasanya masyarakat itu bergerak di bidang industri ya, yang dimana biasanya di kota banyak limbah-limbah dan disebarkan ke desa gitu ya. Betul. Biasanya gitu. Makasih ya Bu atas wawancara singkatnya. Oke. Mohon maaf kalau misalkan agak ya Bu. Ya. Nah, dari video yang tadi kita udah tonton, menurut kalian apa sih itu desa? Kata orang mah desa teh kayak sekumpulan atau kesatuan masyarakat umum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus kewenangan untuk mengurus dan mengatur para kepentingan masyarakat dan memiliki asal usul dan bertempat di sebuah kabupaten. Pastinya tradisional ya. Ya. Menurut kamu masih? Kalau menurut gue, desa itu merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem bermasyarakat. Masuk. Oh, berarti dari yang tadi udah kalian jelasin, beda banget ya antara kota dan desa. Desa itu memiliki wilayah sendiri gitu ya, dan pastinya jauh lah ya dari kota. Nah, berarti dari situ tuh udah ketahuan banget dong ya, yang menjadi pembeda antara desa dan kota itu jauh ya. Kalau desa tuh memang masih bersifat tradisional. Ya. Tapi kira-kira ada nggak sih potensi desa itu? Ada dong. Dari pengertian desa sendiri itu desa itu mengutamakan hasil sumber daya alam dan sumber daya manusia juga. Dan banyak potensinya gitu, dan ada beberapa faktor seperti faktor potensi fisik dan non fisik. Potensi fisik apa itu? Nah, potensi fisik itu adalah potensi yang dapat terukur dan terlihat secara fisik. Berarti potensi fisik itu yang mencakup elemen-elemen nggak sih, kayak kayak air, tanah, iklim yang kayak gitu-gitu juga nggak sih? Ya. Iya. Nah, jadi tapi kok iklim bisa mempengaruhi gitu? Ya kan, karena iklim juga termasuk ke dalam salah satu faktor dari SDA, sumber daya alam. Yang mana dalam faktor ini nantinya akan diukur mulai dari suhu udara hingga curah hujan. Masuk. Terus yang non fisik? Yang pertama dari lihat di kondisi masyarakat,
apakah mereka keluar atau tidak, maksudnya kayak mereka gotong royong atau enggak. Lalu ada lembaga sosial dan kayak kreativitas dari desa itu sendiri. Masuk akal sih ya, karena kan dari desa itu emang lebih ke sumber daya alamnya ya dan sumber daya manusianya. Iya. Jadi mereka ngandelin dari situ aja gitu ya, nggak kayak di SDA dan SDM. Nggak kayak di kota. Makanya kenapa masyarakatnya itu rata-rata petani ya? Iya betul. Petani terus apa lagi ya, petani terus peternak, iya peternak, kebun. Bisa. Biasanya nih ya, dari media sosial yang kita lihat itu ada masalah yang ditimbulkan dari kota. Kira-kira di desa ini ada nggak sih masalahnya? Kan kelihatannya kayak damai-damai aja nggak sih? Itu kan kayak ya udah gitu ya. Kira-kira ada nggak sih? ya pasti ada lah. Di antaranya tuh kurangnya fasilitas-fasilitas yang memadai seperti fasilitas pendidikan tuh kan masih susah ya di desa-desa gitu. Fasilitas Ya, kesehatan juga Betul. masih jauh, jalannya rusak-rusak. Beda banget ya. Beda. Kayak di kota tuh kayak sumber utamanya dari penghasil terbesar sampah dan limbah juga. Limbah ya. Jadi, Biasanya dari pusat kota sih. pusat kota ya. Masuk akal sih ya. Ini kan kalau misalnya desa itu emang lebih asri ya, lebih asli juga gitu. Alamnya. Beda banget sama kota. Nah, dari kalian sendiri ada nggak sih ide atau gagasan atau strategi untuk mengembangkan desa itu? Kan desa itu ada macam-macam ya, ada yang swadaya itu apalagi kan swadaya itu yang masih belum berkembang banget. Nah itu kira-kira gimana cara memajukan? Ada dong strateginya, seperti itu harus menggali potensi yang ada di desa tersebut, seperti menggali potensi dari SDA dan SDM, Orang-orangnya ya sumber daya manusia, dan orang-orangnya pun kita harus kayak diseleksi gitu, orang-orangnya tuh mampu enggak kayak membuat desa ini maju. berarti skill ya, betul. skill. Sama kayak Rizky, ditambahin infrastrukturnya dibenerin, jalan-jalan tuh suka banyak yang berlobang kan. Oh iya, di kan desa. kemarin ya kan Jokowi pas kunjungan itu kan, Iya. ya begitu lah ya. Ya itu pemerintah gimana sih kak? Terus Sama ini loh, kayak orang-orang yang penting di desa itu tuh harus salah satunya ya untuk buat desa itu maju. Orang-orang petinggi di desa itu tuh harus Kadesnya ya, ya seperti kadesnya harus dibenahi, berani. kayak asal usul si orang ini teh gimana, sifatnya kayak gimana. Mana tahu kan, siapa tahu dia bisa lah selip-selipin uang. Oh iya. Infrastruktur yang kata tadi Marsya nggak dibangun, masyarakat desa tersebut yang rugi gitu. Tapi emang bener sih ya, kalau di desa itu setiap aku gitu ya ke desa, misalkan ke kampung halaman temen atau misalkan keluarga jauh gitu, emang justru tuh jarang banget ada fasilitas mendukung gitu. Kalaupun ada puskesmas gitu, itu pun Kurang. jauh ya. Kayak ibu hamil juga banyak. Oh iya, Kurang. ibu hamil. Kayak gimana ya, ekstrim banget lah, jalannya kurang. Kan itu nggak boleh tuh gejolak-gejolak kayak gitu. Pernah juga kan ada kasus yang ngelahirin di jalan Iya, gitu, betul. atau yang udah keburu meninggal. Karena akses jauh ke tempat persalinan. Udah nggak gitu, jalan juga kayaknya emang bener-bener itu ya bener-bener dibutuhin banget gitu, karena kan dari akses dari kota ke desa itu harus bener-bener nyambung ya. Pertama misalkan ambulan tuh mau ngejemput pasien, kan waktu itu ada tuh kasusnya tahun lalu. Mungkin sekarang juga mungkin ada sih, cuman nggak ke sorot aja. Berarti kesimpulannya gitu yang tadi aku ambil, desa sama kota itu beda jauh banget ya, beda sumber daya alamnya gitu ya, udah pasti mereka memang udah asli gitu, tradisional. Terus potensinya juga kan, kalau misalkan di kota itu emang mereka tuh kerjanya juga emang kantoran yang kayak gitu-gitu. Kalau misalkan di desa mungkin bisa disebut si masyarakat setempat tuh lebih mengandalkan yang ada gitu ya, sumber daya alamnya yang ada. Ditambah lagi ya mereka juga yang dari situ-situ aja ya, kerjanya gitu. Kalau soal masalah gitu ya, emang sih bener kalau kata Rizky tadi ya, masalah terbesar tuh dari Orangnya. Oh ya, orangnya.
dari orangnya. Kalau desa Iya. kalau misalkan di kota ya sama aja sih. Sama aja kayak dari orangnya itu sendiri Betul, gimana. ada polusi Ya, lah, benar. buang sampah lah, dan kebanyakan organik lagi ya Ya, sampahnya itu. benar. Susah diuraikan. Intinya mah kalau desa itu pingin maju mah ya itu tadi kayak digali lah potensi-potensi yang ada kayak SDA dan SDM-nya. Sama tambahin fasilitas Nah, buat kadis-kadis yang nonton Benar. video ini. jangan korupsi. Ya, tolong Minimal. lah, tolong lah. Please lah, mana gitu ya. Kasihan itu ibu-ibu hamil. Ini ya kasihan gitu ya. Apalagi mereka kan kadang ada juga yang nggak punya teknologi kayak HP gitu ya. Itu apa? Jalannya jangan lupa dicor. Iya, jangan lupa dicor. Jangan dibeliin mobil ya. Nah, betul. Dan dibeli mobil Pajero keliling-keliling kota ya. Mungkin sekian aja dari pembahasan antara desa, potensinya, masalahnya, dan strategi pengembangannya. Kita bakal ketemu di lain waktu lagi. Terima kasih. Ya. Baik.